Dr. Ahmad Iskandar, S3, S1, MH. Lahir di Mojokerto 18 Mei 58. 58. Alamat? Jalan Haji Idrus, 2 nomor 51A. Jalan Haji Idrus. Jalan Jati Haji Idrus, 2 Rumai 51A, Jati Kramat, Jati Asih, Bekasi. Kasih ya. Kemudian agama Islam. Agama Islam. Saudara di sini diajukan sebagai ahli. Tadi bukannya dokter, sebagai seperti apa ya? Betul. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Ada. Saudara disumpah sebagai ahli, silakan berdiri. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal yang dikemukakan sesuai keahlian saya dan ilmu pengetahuan saya dan sebaik-baiknya. Ahli hukum narkotika sekaligus ahli hukum pidana, Majelis. Iya, Majelis. Terima kasih, Majelis. Selamat sore, Bapak ahli. Sebelum kami mengajukan pertanyaan sebagai penasihat hukum, kami mau menceritakan sesuatu, namun ini ada kaitan dengan pertanyaan. Apakah jika si A membeli barang jenis narkotika kepada si B, menurut pendapat ahli, pasal 114 mengenai yang sering digunakan kepada para pengedar dengan memiliki unsur membeli dan menerima, apakah itu bisa diterapkan kepada si A yang membeli kepada si B? Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini tidak bisa diterapkan karena undang-undang narkotika mengenal tindak pidana narkotika itu berdasarkan kepemilikan dan tujuan kepemilikan. Satu kepemilikan dengan tujuan untuk dikonsumsi disebut penyalahgunaan. Kemudian satu pasal lagi yaitu pasal 111 dan 113 adalah kepemilikannya untuk diperjualbelikan, dan ini diperuntukkan bagi pelaku penyedia narkotika. Kemudian kalau pasal 113 itu diperuntukkan bagi pedagang perantaran narkotika. Pasal 114 diperuntukkan bagi produsen, pengimpor dan pengekspor narkotika. Pasal 115 itu diperuntukkan bagi transporter, kurir dan lain-lain. Pasal 116 itu bagi kepemilikan narkotika untuk digunakan memaksa orang lain supaya menggunakan narkotika. Jadi ada 6 kejahatan narkotika. Satu namanya penyalahguna, diatur pasal 127 ayat 1, dan lainnya adalah pengedar dengan kriteria yang tadi saya sampaikan. Namun bagaimana pendapat ahli jika seseorang yang tadi saya sampaikan membeli narkotika namun
oleh aparat penegak hukum tetap dikenakan pasal tersebut? Tergantung dari pertanyaan selanjutnya. Kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi itu unsurnya kepemilikan adalah membeli, menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi. Itu yang dimaksud pasal 127 ayat 1. Pasal yang lain kalau kepemilikan tujuan untuk diperjualbelikan namanya pengedar. Yang pasal-pasal tadi saya sebutkan. Jadi tidak bisa perkara membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau bagi diri sendiri itu dikenakan pasal-pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Tidak boleh dituntut secara kumulatif, subsidiaritas atau alternatif. Karena undang-undang narkotika tujuannya jelas mengatur berdasar pasal 4C dan D, yaitu memberantas peredaran narkotika dan perkusan narkotika dan menjamin penyalahguna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi kalau dia penyalahguna atau pecandu, maka negara menjamin penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi yang diatur oleh undang-undang itu ada dua cara. Yang satu dengan cara melalui kewajiban penyalahguna atau pecandu untuk melaporkan ke IPBR untuk mendapatkan rehabilitasi. Kewajiban kedua melalui keputusan hakim. Hakim wajib memutus perkara narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai penyalahguna atau pecandu. Terima kasih, ahli. Selanjutnya dari rangkaian cerita tadi, apakah dari si A membeli ke si B, namun ternyata ini si B membeli lagi kepada si C? Apakah ketika si B dituntut tindak pidana narkotika, si A ini bisa dikategorikan ikut serta melakukan peredaran narkotika bersama si B atau seperti apa menurut pendapat hakim? Keikutsertaan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Keikutsertaan tidak dikenal di undang-undang narkotika terhadap penyalahguna dan pecandu. Kalau keikutsertaan menggunakan narkotika itu ada di dalam undang-undang narkotika. Tapi kalau keikutsertaan ataupun percobaan menggunakan narkotika tidak dikenal dalam undang-undang narkotika. Baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saudara ahli, dari penjelasan tadi, ketika si A membeli kepada si B untuk saya lanjutkan bahwa dia akan gunakan secara pribadi untuk dikonsumsi secara pribadi, di mana dia itu si A itu sebagai ketergantungan obat-obatan terlarang. Menurut pendapat ahli, penerapan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu seperti apa bagi orang tersebut? Bagi penyalahguna, orang yang membeli narkotika untuk dikonsumsi, penerapan pasal berdasar Undang-Undang Narkotika hanya dapat dituntut dan didakwa pasal tunggal, yaitu pasal 127 ayat 1. Tidak bisa dituntut secara kumulatif, alternatif maupun subsidiaritas dengan pasal yang diperuntukkan bagi pengedar. Baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya, berdasarkan SEMA Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 dan SEMA Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015, di sana untuk SEMA nomor 1 tahun 2003 di sana disebutkan apabila seorang dituntut untuk perkara narkotika, apabila seorang dituntut dengan pasal 114, namun dalam fakta persidangan dia adalah pecandu narkotika,
hakim atau majelis hakim diberikan kewenangan untuk memutus dengan pidana khusus. Begitu dengan SEMA nomor 4 tahun 2015 di Kamar Pidana mengenai narkotika, apabila penuntut umum mengajukan tuntutan kepada seseorang terkait dengan pasal 111 dan 112, namun dalam fakta persidangan ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pecandu atau pengguna narkotika, majelis hakim dapat memutus dengan pidana khusus. Berarti secara tidak langsung SEMA itu menuntut tetap ada ketentuan pidana yang mengatur bagi para pecandu narkotika. Bagaimana menurut pendapat ahli jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai tentang narkotika? Terima kasih. Pertanyaan ini memang agak tidak sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agungnya ya. Jadi kalau kita baca surat edaran Mahkamah Agungnya itu bahwa apabila hakim dalam memutus perkara narkotika, terdakwa dituntut dengan pasal 114, 122 atau 111. Sedangkan pasal 127 tidak dituntut, tidak didakwakan. Maka hakim dapat memutus, maka kalimatnya hakim dapat memutus berdasarkan dakwaan jaksa. Nah, berdasarkan dakwaan jaksa ini bertentangan dengan undang-undang. Kalau memang terdakwa terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, apalagi kalau terdakwa dilakukan asesmen dan terbukti sebagai pecandu, maka hakim hukumnya wajib menggunakan kewenangan rehabilitatif hakim berdasarkan pasal 103, yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah, maka hakim memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Bila terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka hakim wajib menetapkan yang bersangkutan menjalani. Selanjutnya ahli, bagaimana menurut pendapat ahli? Walaupun sistem hukum Indonesia itu tidak menganut jurisprudensi, namun jurisprudensi atau putusan-putusan terdahulu mengenai penggunaan narkotika, banyak penyalahguna atau bahkan pecandu narkotika itu dihukum dengan pidana penjara, bukan hukum rehabilitasi atau bukan direhabilitasi. Terima kasih. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kalian, kepada bertanya bahwa hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Sekali lagi, hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Ya, hukum narkotika adalah hukum internasional yang mengatur narkotika sebagai obat dengan pendekatan kesehatan dan pendekatan pidana. Sekali lagi, hukum narkotika itu bukan hukum pidana. Jadi kalau menggunakan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP, maka semua terdakwa penyalahguna narkotika termasuk pecandu pasti akan dihukum pidana. Tapi kalau menggunakan hukum narkotika, maka sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 76 Pasal 36, bahwa hukuman bagi pengedar narkotika adalah pengekangan kebebasan atau hukuman badan dan perampasan aset hasil kejahatan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Khusus terhadap penyalahguna diberikan hukuman alternatif namanya rehabilitasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan hakim berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terima kasih saudara ahli. Selanjutnya, bagaimana menurut pendapat ahli mengenai surat edaran Mahkamah Agung mengenai ada limitatif atau batas seseorang pengguna atau pecandu itu bisa direhabilitasi? Kalau berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung sampai dengan 2 kali. Menurut ahli,
seperti apa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang membatasi gramasi, saya lagi yang membedakan penyalahguna dan pengedar berdasarkan gramasi itu bertentangan dengan hukum narkotika atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kenapa saudara Akli bisa mengatakan itu bertentangan? Karena tujuan dibuatnya undang-undang itu jelas, penyalahguna dijamin negara untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Kalau pengedar itu diberantas, berbeda ini tujuannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan surat edaran Mahkamah Agung yang membatasi gramasi kepemilikan, itu saya nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena pasal 127 ayat 1 tidak membatasi gramasi barang bukti yang ditemukan. Tidak di bawah sekian namanya penyalahguna, di atas sekian namanya pengedar. Baik, terima kasih saudara Akli. Saya mau bertanya kembali kepada saudara Akli. Surat edaran Mahkamah Agung yang kita sebutkan tadi, itu kan sebenarnya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 35 Tahun 2009. Tadi saudara Akli mengatakan salah satu maksudnya, izin majelis. Oh baik, terima kasih. Saya balik. Surat edaran Mahkamah Agung itu yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung itu adalah penerapan mengenai berkaitan salah satunya mengenai hukum narkotika. Nah, pertanyaan kami pada implementasinya, kalau tadi saudara Akli mengatakan itu adalah bertentangan secara hukum, sebelum kita mengatakan itu bertentangan kan harus ada judicial review. Baru Mahkamah Agung yang memutus bahwa itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi tadi Akli mengatakan menurut pendapat Akli itu ada bertentangan. Jadi pertanyaan kami, menurut pendapat Akli, sebelum judicial review apa yang harus pendapat Akli apa yang harus dilakukan untuk implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009 ini mengenai pecandu narkotika? Ya, cara memeriksa pecandu atau penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan itu hakim harus proaktif. Karena hakim berdasarkan pasal 127 ayat 2 itu diwajibkan memperhatikan pasal 54. Pasal 54 itu mengenai taraf ketergantungan penyalahguna. Kalau yang bersangkutan tarafnya sebagai pecandu, maka yang bersangkutan wajib menjalani. Terima kasih saudara Akli. Selanjutnya menurut pendapat Akli, jika seseorang itu dikatakan sebagai pecandu, direhabilitasi, sudah pernah direhabilitasi, apakah ada kemungkinan pecandu itu melakukan atau dia ketergantungan lagi dalam obat-obatan terlarang? Rehabilitasi adalah proses medis, jadi tergantung pada kondisi yang bersangkutan. Oleh karena itu yang bersangkutan harus di-assessment untuk mengetahui taraf kecanduan, dan ini adalah kewajiban hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Apakah terdakwa kondisinya dalam ketergantungan narkotika atau tidak? Terima kasih saudara Akli. Selanjutnya menurut pendapat Akli, bagaimana hukum internasional memandang hukum narkotika di dunia, seperti apa dibandingkan dengan negara Indonesia melakukan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika? Konvensi Tunggal Narkotika menyatakan bahwa kepemilikan narkotika baik untuk dikonsumsi, drug user ataupun drug addict itu dilarang. Seluruh dunia dilarang, termasuk untuk diedarkan. Kalau diedarkan jelas itu
itu hukumannya berat. Tapi kalau penyalahgunaan, hukumannya harus menggunakan pendekatan kesehatan. Itu hukum internasional. Nah, hukum internasional yang berasal dari konvensi ini menyebar ke negara-negara. Ada bagian negara yang memasukkan hukum narkotika dalam jurisdiksi hukum pidana, maka hukuman pidananya diganti dengan menjalani rehabilitasi. Negara-negara yang memasukkan hukum narkotika dalam jurisdiksi hukum administrasi, maka hukuman administrasinya diganti menjadi hukuman rehabilitasi. Intinya seluruh dunia ini dalam menangani perkara penyalahguna dan pecandu itu wajib dihukum atau menjalani rehabilitasi secara sendiri-sendiri atas kewajiban sendiri. Selain Indonesia yang mengadili para pecandu atau pengguna narkotika, di negara lain kira-kira ada nggak? Ada. Jadi perkara narkotika masuk pengadilan itu memang benar. Bagi mereka drug user maupun drug pecandu itu masuk pengadilan benar, tapi bentuk hukuman dan proses pengadilannya dilaksanakan secara khusus. Pengadilannya namanya drug court. Kalau di Indonesia kira-kira pengadilan narkotika. Di Indonesia ada pengadilan narkotika, saudara Andi. Di Indonesia kan tidak ada pengadilan narkotika, adanya pengadilan negeri kan. Nah, tapi apa kemudian ada pengadilan negeri? Kalau mendapat hasil untuk mengadili perkara narkotika. Saya mengatakan berdasarkan hukum narkotika. Tapi kalau implementasinya ternyata diadili oleh pengadilan negeri, itu kenyataannya pasti penyalahguna dan pecandu masuk penjara. Karena pengadilan negeri itu hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Pengadilan negeri hanya berwenang itu. Mestinya hukum narkotika itu diadili pengadilan khusus, yang pengadilan drug court, seperti pengadilan niaga, pengadilan korupsi, atau pengadilan hak asasi manusia. Karena memang asalnya dari konvensi, dari sumber hukumnya bukan dari pidana Romawi, bukan dari pidana Prancis, kemudian ke Belanda dan sekarang ke Indonesia, tapi berdasarkan konvensi tunggal 1961. Jadi hukum narkotika itu adalah hukum pidana progresif, di mana penegakan hukumnya terhadap penyalahguna bersifat rehabilitatif. Tidak boleh penyalahguna atau pecandu dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Dan hukumannya hakim wajib menghukum rehabilitasi. Terima kasih, saudara ahli. Selanjutnya, jika seseorang sudah pernah rehabilitasi sekali, berapa kali sih menurut pendapat ahli seseorang yang tercandu atau pengguna narkotika itu bisa direhabilitasi menurut pendapat ahli? Berapa kali? Jadi sakit ketergantungan narkotika itu adalah sakit yang bersifat kambuhan. Dia bisa sekali sembuh, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tergantung proses rehabilitasi. Kalau rehabilitasinya tuntas secara medis, kemudian secara sosial, dan pasca rehabnya berjalan dengan baik, sehingga yang bersangkutan bisa pulih total, kembali seperti sedia kala menjadi warga bangsa yang sehat, bisa bersosialisasi, bisa menjadi bapak yang baik, bisa menjadi ibu yang baik, bisa juga menjadi keluarga yang baik. Dan ini memerlukan rehabilitasi yang efektif. Izin saudara ahli melanjutkan. Saudara ahli sebelumnya dari CV yang